Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Arsenal versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 1-3. Dengan kemenangan ini berarti Manchester City menggeser Arsenal dari posisi puncak sehingga untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 1 dengan poin yang sama seperti Arsenal, tapi memang Manchester City unggul dari segi selisih gol. Dan dengan kemenangan ini juga berarti Manchester City merupakan tim pertama di English Premier League musim ini yang bisa mengalahkan Arsenal di Stadion Emirates. Sungguh saya gak nyangka teman-teman bahwa Arsenal akan kalah lawan Manchester City di kandang mereka sendiri. Memang kita sama-sama tahu bahwa Manchester City adalah salah satu tim kuat di Premier League musim ini dan juga satu-satunya tim yang telah mencetak lebih dari 50 gol di English Premier League musim ini. Tapi ya kita juga akan sama-sama pahami bahwa form dari Manchester City di pertandingan-pertandingan away mereka musim ini tidak sebaik seperti musim lalu. Sedangkan Arsenal di kandang sendiri sebelumnya telah mengalahkan tim-tim kuat lainnya. Tapi ternyata mereka kalah, itu pun dengan selisih 2 gol. Nah, saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman. Dan saya jelaskan kuncinya bagi Arsenal jika ingin menang, maka para pemain mereka harus bisa lebih sering memberikan umpan-umpan terobosan. Dan itu mereka lakukan, tapi hanya 2 kali teman-teman. Sekali yang ketika Nketiah itu dianggap dilanggar oleh Ederson, sehingga Arsenal mendapatkan penalti dan Saka berhasil mengkonversikan penalti tersebut untuk mencetak gol. Dan kedua kalinya ketika Saka mendapatkan bola di dalam kotak penalti, tapi tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Sedangkan kuncinya untuk Manchester City saya jelaskan, jika mereka ingin meraih kemenangan, maka para pemain mereka harus lebih cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Arsenal. Jadi di pertandingan dini hari tadi teman-teman, tampak jelas para pemain Manchester City tidak membuang-buang waktu untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Arsenal. Maka itu mereka yang bisa lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi dari total percobaan sebetulnya Arsenal bisa lebih banyak menciptakan peluang daripada para pemain Manchester City. Cuma efektivitas berada di pihak Manchester City karena para pemain mereka tidak terlalu lama menguasai bola dan bermain lebih direct lagi. Lebih cepat memberikan bola ke siapapun pemain yang berada di ruang pertahanan dari Arsenal. Dan sepertinya Pep Guardiola sudah paham jika dia ingin Manchester City konsisten musim ini, maka dia tidak boleh melakukan banyak rotasi di line up. Nah, buktinya untuk pertandingan ini dia hanya melakukan satu perubahan, yakni Laporte yang tidak bermain dari awal tapi dipilih Nathan Ake. Nathan Ake ini kan yang mencetak gol di pertandingan Piala FA lawan Arsenal ya. Sedangkan bagi Arsenal ini yang sangat disayangkan nih teman-teman, bahwa Thomas Partey tidak bisa bermain di pertandingan ini. Ternyata dia cedera ya ketika latihan. Sehingga yang dipilih adalah Jorginho. Jorginho tidak mengecewakan, tapi dalam urusan membangun serangan, dalam urusan melakukan pressing, terlihat jelas dia tidak mampu untuk menahan aliran bola dari para pemain Manchester City yang mereka bangun dari lini tengah. Yang saya bingung justru Arteta tetap mempertahankan Martinelli, karena kita sudah bisa melihat dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir performa dari Martinelli itu lagi menurun. Jadi sebetulnya rotasi penting yang perlu dilakukan adalah di lini depan untuk memainkan pemain lainnya yang bisa feeding bola ke Nketiah atau juga ke pemain lain yang nanti akan mencari ruang di area pertahanan dari Manchester City. Maka itu di pertandingan ini Martinelli hanya bisa memberikan satu umpan kunci ketika Tomiyasu itu miss chance. Bahkan dia tidak bisa keluar kawalan dari para pemain Manchester City, siapapun itu yang mengawal dia. Nah, dari jalannya pertandingan nih teman-teman, kita bisa melihat bahwa para pemain Arsenal keluar menyerang. Dan memang saya jelaskan di konten preview juga bahwa para pemain Arsenal harus keluar menyerang. Tapi keluar menyerang itu juga harus diimbangi dengan solidnya koordinasi di antara para pemain ketika bertahan. Sayangnya itu tidak bisa mereka lakukan. Dan juga kan saya jelaskan di konten preview bahwa persentase untuk pertandingan ini 50-50. Tapi saya tidak mengatakan pertandingan ini akan berakhir dengan draw. Saya menegaskan akan ada salah satu tim yang meraih kemenangan. Betul kan? Kalian bisa dengar lagi analisa saya. Saya menjelaskan ini betul 50-50 karena ini duel antara 2 tim kuat yang memang punya kemampuan yang sama dalam urusan mencetak gol dan juga pertahanannya solid. Ya, buktinya kan memang 2 tim ini belum banyak kemasukan gol kan. Tapi yang membedakan
adalah kedisiplinan dari para pemain dan juga agar mereka tidak melakukan kesalahan. Sayangnya para pemain Arsenal yang berkali-kali melakukan kesalahan, sedangkan para pemain City yang berkali-kali bisa membangun serangan yang efektif dengan mengandalkan umpan-umpan kombinasi di antara para pemain mereka. Nah, dari jalannya pertandingan memang tadi sudah saya katakan Arsenal keluar menyerang, bahkan mereka yang mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol kan dari Eddie Nketiah. Nah, memang Arsenal juga bisa menciptakan secara keseluruhan banyak peluang, tapi sayang nih seperti di pertandingan lawan Everton atau juga lawan Brentford ya, banyak peluang dari para pemain mereka itu melenceng. Nah, saya gak paham nih apa karena mereka kurang tenang atau gimana. Dan ternyata dari sesuatu yang sebetulnya tidak berbahaya, itu ketika Tomiyasu itu dipres oleh Grealish, dia malahan memberikan back pass ketika Ramsdale itu sebetulnya masih berada di dekat garis gawangnya. Saya tidak mengatakan Ramsdale masih berada di garis gawangnya, tapi lebih dekat ke garis gawangnya. Dan juga ketika memberikan back pass, bobot umpannya itu harus bagus. Harus sesuai agar cepat mengarah ke penjaga gawang, tapi bobot umpannya itu kurang pas. Sehingga di sana yang ada De Bruyne, karena para pemain City kan nih melakukan pressing terus nih di tengah. Mereka main dengan high press. Nah, dia bisa mendapatkan bola itu dan melakukan finishing yang sempurna. Ini bukan finishing yang gampang loh teman-teman. Karena Ramsdale itu sempat keluar dari garis gawangnya untuk menutup ruang shooting dari De Bruyne. Tapi dia bisa mengangkat bola itu melewati Ramsdale. Ya memang De Bruyne ini wajib main ya bagi Manchester City teman-teman. Ketika dia absen bersama Gundogan di pertandingan lawan Tottenham Hotspur, tampakkan kreativitas dari Manchester City itu hilang. Tapi ketika dia masuk lawan Tottenham Hotspur, terlihat serangan dari para pemain Manchester City itu lebih terstruktur lagi. Dan ketika sudah unggul bukan berarti mental para pemain Arsenal down, enggak. Mereka fight back, mereka mendapatkan peluang lagi untuk mencetak gol dari Tomiyasu tuh kalau nggak salah. Sebelum akhirnya ya itu kan ada penalti kan ketika Nketiah dianggap dilanggar oleh Ederson. Bukayo Saka bagus juga bisa finishing ya. Dan saya lihat di replay itu sebetulnya Ederson sudah menunjukkan tuh kayaknya ke Bukayo Saka ya untuk menendang ke sebelah kanan. Atau mungkin dia cuma bluffing aja, mungkin dia coba saywar aja ke Bukayo Saka. Tapi Bukayo Saka nih meskipun muda, mentalnya kuat dan ya memang dia adalah future star bagi Arsenal ya teman-teman. Sekarang kan dia masih muda. So setelah udah 1-1, nah saya berharap di babak kedua ya Arteta akan melakukan perubahan. Paling tidak tuh Martinelli itu diganti, masukinlah Trossard. Karena Trossard ini pemain yang bisa lebih lama menguasai bola, memancing para pemain City out of position. Tapi ternyata masih dia pertahankan Martinelli. Kemudian Tomiyasu juga mendapatkan kartu kuning karena berdebat. Nah saya pikir bahwa Tomiyasu ini akan diganti juga nih. Ya kan? Ternyata gak diganti juga. Dan yang saya bingung kenapa berkali-kali para pemain Arsenal itu melakukan kesalahan di lini pertahanan. Itu sebelum gol kedua dari City, Gabriel itu sudah melakukan kesalahan loh. Ketika sebetulnya tuh dia melanggar Erling Haaland. Betul kan teman-teman? Nah itu jelas dia melanggar. Tapi ya beruntung bagi Gabriel, Haaland itu ternyata dinilai sudah berada dalam posisi offside. Padahal wasit sudah kasih penalti itu. Kemudian Zinchenko yang bisa back pass-nya begitu salah. Nah aneh ini, gak ngerti kenapa para pemain Arsenal tiba-tiba gak bermain dengan tenang di pertandingan ini. Apalagi di lini pertahanan. Di depan sih mereka terus menyerang. Aliran bolanya bagus banget di antara para pemain mereka. Kombinasi passingnya bagus. Tapi ketika bertahan itu kan penting. Sir Alex Ferguson kan pernah mengatakan bahwa jika bisa bertahan dengan benar dan baik, ya itu yang akan membuat sebuah tim menjadi juara. Kalau menyerang itu memang bisa membuat sebuah tim itu meraih kemenangan. Tapi untuk menjadi juara, pertahanan harus solid. Nah sayang di pertandingan ini pertahanan dari Arsenal gak solid karena miskoordinasi atau juga defensive error yang dilakukan oleh para pemain Arsenal secara individu maupun secara kolektif. Dan kemudian ini yang aneh lagi, Gabriel. Ngapain dia memberikan bola itu kepada Bernardo Silva? Jadi tampaknya para pemain City ini menang pressing. Mereka neken terus para pemain Arsenal agar mereka sulit untuk bisa membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Nah disinilah sebetulnya dibutuhkan peran dari Thomas Partey. Karena City itu unggul di lini tengah teman-teman. Mereka punya banyak pemain kreatif dan banyak pemain yang tangguh di lini tengah. Dan ketika Xhaka ini hanya bekerja sendirian dan juga dia fokus untuk membangun serangan plus Jorginho juga fokus untuk membangun serangan, ya jelas para pemain City mendominasi di tengah. Meskipun dari ball possession kan Arsenal menang. Maksudnya Arsenal lebih unggul. Ya karena para pemain City gak perlu juga terlalu lama menguasai bola. Mereka cepat mengalirkan bola ke depan. Dan akhirnya ketika Gabriel itu salah passing, Silva bisa memberikan bola ke Haaland dan Haaland memberikan bola ke tiang jauh sana yang mungkin juga terkena Gundogan sedikit ya. Kemudian ada Grealish
yang berada dalam free position. Nah, anehnya Tomiyasu itu mendekat ke Gundogan, bukannya dia mengawal Grealish. Kan dia kan posisinya berhadapan dengan Grealish. Oke, mungkin karena Gundogan ini sedikit terbuka, tapi sebetulnya sudah ada pemain lain di sana. Dan ketika Grealish mencetak gol itu, nah baru saya ngelihat mental para pemain Arsenal sudah terganggu itu. Dan akhirnya City bisa mencetak gol ketiga. Wah, ada gol ini, gol ketiga ya. Inilah ciri khas permainan dari Manchester City, tiki taka. Lihatlah, gak ada yang bisa pressing para pemain City. Sehingga Rodri, kemudian Gundogan, De Bruyne bisa melakukan kombinasi passing sebelum akhirnya Haaland bisa mencetak gol. Jadi yang penting lawan City itu pressing harus dilakukan di tengah untuk mencegah para pemain City yang membangun serangan, memberikan bola atau umpan kunci terakhir kepada siapapun pemain yang menunggu di ruang pertahanan dari tim lawan, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain Arsenal. And Manchester United is coming back. Bahaya ini, Arsenal harus segera bangkit. Ya udah, kita tunggulah pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal di English Premier League dan juga dari tim-tim lainnya ya. Untuk sementara ini ya udah, Manchester City sudah menang. Ya tinggal kita tunggu nanti apakah Arteta bisa membangkitkan para pemain dari Arsenal agar mereka bisa kembali masuk ke jalur dalam persaingan untuk menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.